Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Jabodetabek selama sepekan terakhir menimbulkan beragam tanya. Pasalnya, bulan Juli yang seharusnya sudah memasuki musim kemarau, justru dilanda hujan dengan intensitas yang tinggi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, sebanyak 25 RT di seluruh Jakarta masih terdampak banjir hingga Selasa pagi. Dirinya juga mengatakan akan berkoordinasi dengan sejumlah kota penyangga lainnya untuk mengatasi banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pramono Anung juga bilang banjir yang terjadi di Jakarta tidak hanya karena curah hujan, tetapi juga karena banjir kiriman dari wilayah lain. Jadi sekarang tinggal 25-an, dan itu biasanya di tempat-tempat yang seperti ini. Tetapi kalau di jalan-jalan utama, kemarin memang sempat terjadi di Rasuna Said. Saya sudah meminta kepada Bu Kadis dan Bina Marga untuk segera membersihkan tali air, gorong-gorong, selokan, dan sebagainya. Supaya tidak boleh terulang lagi, terutama jalan protokol. Ya, saya segera mengkoordinasikan dengan terutama Wali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi, dan pada hari ini saya juga akan menerima Wali Kota Bekasi. Karena memang tidak bisa menyelesaikan persoalan di Jakarta itu sendirian. Karena memang kontribusi terbesar kadangkala kondisinya cerah seperti ini, tiba-tiba banjir seringkali terjadi karena memang kiriman dari atas. Banjir tak hanya merendam wilayah Jabodetabek. Sejumlah wilayah di Karawang, Jawa Barat, dan Mataram, Nusa Tenggara Barat terendam banjir sepekan terakhir. Kepala BMKG Dwi Korita mengungkapkan, dinamika atmosfer yang tidak lazim mengakibatkan mundurnya musim kemarau di sebagian wilayah Indonesia dan meningkatkan potensi cuaca ekstrim. Potensi hujan lebat bahkan bisa ekstrim, khusus untuk wilayah Jawa Barat ini terutama ya, dan Jabodetabek masih diprediksi akan berlangsung hingga tanggal 8 Juli ini. Namun ada tren pada periode tanggal 10 hingga 12 Juli potensi hujan signifikan atau hujan lebat bisa sampai ekstrim ini akan bergeser ke wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Dengan masih tingginya intensitas hujan di sejumlah wilayah, BMKG mengimbau masyarakat agar terus memantau informasi cuaca dan memerhatikan peringatan dini. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahasnya saat ini sudah bergabung dengan kami Gus Wanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat malam Pak Gus. Selamat malam Bung Radi. Baik, Pak Gus, potensi cuaca hujan tinggi yang sekarang terjadi tidak hanya di Jabodetabek sepertinya ya, di NTB, di Mataram ini terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Padahal ini musim kemarau gitu. Apa yang bisa Anda jelaskan soal ini? Baik Bung Radi, sebenarnya faktor yang mempengaruhi untuk terjadinya hujan itu ada banyak sekali ya. Namun saya sampaikan bahwa di sini yang pertama itu kenapa bisa terjadi di musim kemarau itu masih ada hujan yang begitu cukup masif. Kita lihat bahwa beberapa waktu yang lalu disampaikan adanya kemarau basah ya. Karena sudah dari awal BMKG itu menangkap bahwa angin monsun Australia yang harusnya bertiup membawa udara kering ini terjadinya cukup lemah, jadi tidak sekuat atau normal seperti biasanya. Inilah yang menyebabkan bahwa udara kering yang ke Indonesia itu berkurang, dan namun kelembapan udara yang dibawa itu masih tetap tinggi dan ini aktif untuk pembentukan awan hujan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ditambahkan bahwa adanya suhu muka laut di wilayah Indonesia, khususnya di Samudra Hindia sebelah selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu masih sangat menghangat sekali. Dan ini menjadi sumber untuk mendorong terbentuknya awan konvektif yang menyebabkan hujan. Di samping ada labilitas atmosfer atau ada kita lihat juga fenomena atmosfer global misalkan seperti gelombang Kelvin ya, yang saat ini
ini juga mendorong untuk terbentuknya awan hujan secara signifikan. Kira-kira itu. Baik, Pak Gus, Bung Radi. tapi kalau saya tanyakan soal rekomendasi atau apa yang bisa dilakukan supaya bencana hidrometeorologi ini tidak semakin besar, terutama di musim kemarau saat ini ya, kita bicara musim kemarau itu biasanya kan Juni, Juli. Nah, Juni, Juli itu juga banyak kegiatan keluarga biasanya yang dilakukan, seperti libur anak sekolah, segala macam, biasanya liburan ke laut atau kemana gitu ya, ke pantai. Nah, apa yang bisa dilakukan kira-kira? Yang pertama yang kita lakukan BMKG tetap gencar memperkuat sistem peringatan dini. Namun kan satu sistem peringatan dini itu dibutuhkan early action daripada masyarakat. Jadi BMKG mengeluarkan early warning, namun nanti di masyarakat juga mengeluarkan early actionnya. Artinya kalau kita memberikan peringatan dini bagi warga masyarakat misalkan yang sedang bepergian, kan kita sampaikan bahwa akan terjadi hujan ataupun akan terjadi kilat dan petir, itu sebaiknya juga dilakukan, diikuti, artinya memberikan reaksi sedini mungkin. Kemudian yang kedua, kami juga saat ini bekerja sama dengan BNPB itu melakukan teknologi modifikasi cuaca yang di home base-nya di Halim Perdana Kusuma sejak tanggal 8 kemarin. Nah, edukasi ini juga ditambahkan adanya kolaborasi barangkali Bung Radi ya. Jadi kita harus tingkatkan kolaborasi antar stakeholder nih. Jadi kemudian BMKG, BRIN, BNPB, PU, KLHK dan semuanya TNI Polri bersatu padu bagaimana memperkuat sistem peringatan dini ini menjadi medianya. Jadi kan kami memberikan peringatan ini di hulu, sedangkan hilirnya kan masyarakat. Nah, di media inilah yang harus diperkuat. Baik. Nah, untuk menyampaikannya, kira-kira itu. Pak Gus, terakhir ini saya mengutip pernyataan juga dari Greenpeace ya, organisasi lingkungan juga ini. Ada fenomena climate change juga sebenarnya ketika turun hujan di musim kemarau. Anda punya penjelasan soal pernyataan yang mengatakan bahwa hari-hari ini juga terjadi climate change di musim kemarau? Baik, jadi begini, climate change itu adalah perubahan parameter ataupun komponen daripada iklim yang sangat lambat sekali ya. Artinya, namun dampaknya ini bisa dirasakan. Misalkan kalau kita lihat frekuensi untuk terjadinya ekstrim ini biasanya dulu kan ada yang 5 tahunan, 3 tahunan, kemudian 2 tahun, bahkan sekarang hampir setiap tahun itu terjadi ekstrim. Kemudian yang kedua, di samping mempengaruhi intensitasnya, kita juga melihat bahwa kebiasaan misalkan untuk fenomena siklon tropis itu jarang sekali masuk di 10 derajat lintang selatan ataupun di lintang utara Indonesia. Namun beberapa kali sudah kita jumpai, mulai dari Seroja sudah masuk di tumbuh dan berkembangnya sudah di wilayah Indonesia di dalamnya, artinya kurang dari 8 derajat lintang selatan itu sudah muncul. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini, hukum-hukum alam ini sudah mulai bergeser. Inilah yang dampak daripada adanya perubahan iklim itu yang bisa kita lihat. Nah, imbauan untuk masyarakat sendiri bagaimana Pak menghadapi cuaca yang tidak menentu hari-hari ini? Baik, kalau himbauan kepada masyarakat, tetap kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan adanya cuaca ekstrim walaupun di musim kemarau, karena sebenarnya bencana hidrometeorologi itu mengintai Indonesia itu sepanjang masa. Artinya pada saat musim kemarau itu ada bencana hidrometeorologi kering ya, seperti kebakaran hutan dan lahan atau kekeringan. Pada saat musim hujan itu ada hidrometeorologi basah seperti longsor, banjir bandang dan lain sebagainya. Kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada dan melakukan mitigasi secara personal, artinya dengan mengetahui perakiraan cuaca, mengetahui kondisi lingkungan tempat tinggalnya, itu merupakan hampir 90% mitigasi yang sudah dilakukan, dan itu merupakan tindakan yang paling tepat. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan masyarakat lain untuk melakukan gerakan bersama, bersatu padu dengan masyarakat maupun swasta atau pemerintah untuk bagaimana kita bisa memitigasi bencana akibat cuaca ekstrim ini.
Jadi kalau hari-hari ini masyarakat biasanya kalau mau beraktivitas ya sedikit mengabaikan perakiraan cuaca. Sekarang sih harus rajin-rajin begitu kira-kira ya Pak Guswanto, kalau Karena melihat kami ada betul, apa? Bung Radi. Ada storm, ada badai atau ada hujan, Betul. curah hujan tinggi, ya lebih baik mempersiapkan diri sebelum beraktivitas begitu ya. Betul, Baik. baik. Baik, terima kasih Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG telah berbagi pandangannya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Terima sampai kasih jumpa lagi kembali Pak. Bung Radi, salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat juga.